Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya mau berandai-andai aja. Jadi kita mau cerita dikit berandai-andai, ringan aja, receh aja. Jadi kalau punya uang 1 miliar, untuk apa? Saya nggak punya uang 1 miliar, nggak pernah juga melihat secara langsung rekening saya di atas 1 miliar atau punya uang 1 miliar, belum pernah. Tapi kalau omset di atas 1 miliar satu bulan pernah beberapa kali. Kalau seminggu 1 miliar belum pernah. Jadi saya mau berandai-andai ini seandaikan saya menanyakan ke diri sendiri ya. Jadi berandai-andai aja. Jadi kalau saya punya uang 1 miliar untuk apa ya? Saya pikir untuk bayar hutang. Alhamdulillah saya nggak ada hutang ya. Itulah kenapa saya kalau main di arena perang harga saya masih fine-fine aja. Karena kalau orang yang punya hutang, berhutang sekian, bunganya langsung 15%, itu main di perang harga juga udah berat. Kalau saya alhamdulillah tanpa hutang. Sejauh ini saya belum ada hutang. Lalu untuk beli rumah atau ruko, nah karena mengikuti kaidah yang pertama, saya nggak pakai hutang. Jadi kalau saya mau beli rumah atau ruko itu harus cash. Nah, ketika cash itu namanya capex. Nah, kalau beli rumah artinya sebenarnya kurang produktif, atau beli ruko itu kurang produktif, masih lebih produktif untuk sewa. Jadi kalau misalkan saya sewa ruko, ada beberapa tempat sekarang, katakanlah 50 juta. Kalau beli itu 3 miliar. Nah, bayangin. Kalau kita beli 3 miliar, uangnya langsung habis jadi sebuah barang. Tapi kalau kita sewa, ada sisa 3 miliar dikurangi 50 juta, itu uangnya bisa dibeliin kain, bisa karyawan, bisa inovasi, dan macam-macam. Jadi kalau beli rumah, enggak. Saya belum punya rumah sampai saat ini. Bisnis saya ngontrak beberapa tempat, 1, 2, 5 tempat kayaknya. 4 atau 5 rumah tinggal pun saya ngontrak. Sampai sejauh ini saya masih ngontrak. Beli mobil alhamdulillah udah punya. Jadi uang 1 miliar nggak akan saya lakukan untuk bayar hutang, untuk beli rumah atau beli ruko atau beli rumah atau beli mobil, tidak akan saya lakukan. Jadi untuk apa? Kalau saya dikasih uang 1 miliar cash gitu ya, atau di rekening 1 miliar full utuh bulat gitu, insya Allah akan saya belikan untuk kain. Nah, karena saya jualan fashion, saya jadi produksi baju, produksi fashion, saya akan beli bahan baku, saya akan beli kain alias restock. Kalau teman-teman yang reseller yang bayanginnya beli ke supplier atau import banyak dan seterusnya. Yang kedua, saya mau cari karyawan baru yang lebih experience, karena sejujurnya dengan sekarang saya ada kendala juga mau menggaji karyawan. Kalau mau yang sangat experience nggak kuat bayarnya, terpaksa harus ngedidik orang yang bayarannya masuk. Nah, kalau saya punya uang 1 miliar, lebih baik saya mau hire orang yang sudah sangat berpengalaman, misalkan manajer gudang di Tokopedia atau manajer gudang di JNE gitu. Itu kan berpengalaman, dia sudah ngerti, jadi saya nggak ikut pusing. Itu yang gajinya nggak akan murah, saya yakin nggak murah. Lalu saya akan pergunakan sedikit untuk marketing, jadi sedikit aja untuk marketing. Mayoritas akan saya gunakan untuk kain atau karyawan baru. Itu yang saya bayangin. Cuman kalau berapa ratus juta untuk ini, berapa ratus juta untuk ini, belum. Sabar, karena uang 1 miliarnya belum ada. Nanti aja mikirnya kalau uang 1 miliarnya sudah ada rencana masuk ke rekening saya, baru saya pikirin. Cuman secara gambaran, secara feeling saya akan membeli kain untuk muterin uang lagi, dan meng-hire orang atau SDM. Lalu apa sih pentingnya ini, saya berandai-andai ini di video ini? Kenapa penting? Pertama, kalau teman-teman di sini bisnis dan masih mikirin diri sendiri, artinya masih mikirin, saya pengen profit untuk beli Harley, saya profit untuk beli Mercedes-Benz, itu boleh. Tapi kalau untuk 10 tahun ke atas lah, untuk bisnisnya 10 tahun ke atas, itu baru pantas. Tapi kalau untuk di bawah itu saya rasa kurang oke gitu ya. Ini saya bisa banget salah. Saya rasa untuk 10 tahun ke bawah itu baiknya nggak mikirin diri sendiri, tapi mikirin bisnisnya. Kenapa? Karena bisnis itu kan multiplier efeknya banyak. Jadi kalau ada uang, karyawan jadi karyawan lah, terus supplier lah, dan lain sebagainya akan membesar terus. Itu efeknya akan gede, lebih besar daripada kita menyenangkan diri kita sendiri. Kalau uangnya untuk misalkan jualan nih profit 1 miliar, langsung foya-foya untuk diri sendiri, sudah selesai sampai di situ. Tapi kalau kita puterin lagi, multiplier efeknya, kebermanfaatannya akan semakin besar. Itu teori saya, dan sebaca saya kayak
kayak orang-orang terkenal. Saya sudah baca buku Steve Jobs, Elon Musk, siapa lagi ya, Andy Grove, Intel ya, Bill Gates belum biografinya. Setidaknya 3 orang itu bilang it's not about the money. Jadi untuk bisnis itu bukan untuk uang sebetulnya, tapi untuk memperbesar bisnis aja. Bukan untuk memperkaya diri sendiri. Tapi bukannya tidak boleh ada uang yang masuk ke diri sendiri. Kayak Steve Jobs, Elon Musk, sama Andy Grove juga kaya memang, cuman dia itu bukan tujuan utamanya. Dia berbisnis bukan tujuan utamanya supaya untuk memperkaya diri sendiri. Tapi ya kalau Steve Jobs untuk bikin ekosistem atau bikin better world atau for misfit ya apalah itulah. Lalu Elon Musk biar orang ke Mars ya kasarnya gitu, dan lain sebagainya. Itu normatif memang, tapi ya memang intinya kalau teman-teman masih egois, mungkin teman-teman belum cocok untuk berbisnis jangka panjang. Lalu terakhir, kenapa ini penting? Karena teman-teman latihan mimpi, latihan bermimpi, latihan optimis. Karena kita lucu ya, makin besar tuh kita makin takut untuk bermimpi. Waktu kecil saya bermimpi untuk jadi polisi, jadi pemain bola, pengen kayak Batistuta dulu. Tapi makin besar, main bola udah jarang, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya terjadi di saya, banyak mungkin di Anda juga. Mungkin sekarang jadi bingung kalau ditanya mimpi Anda itu apa. Nah, sekarang saya tawarin biar kita bermimpi itu bebas. Coba bayangin ada 1 miliar di rekening Anda atau bentuk cash, Anda mau ngapain? Sehingga Anda kebayang ketika nanti kejadian ya nggak katro. Oke, itu aja. Video berangan-angan ini. Jika ada manfaatnya silahkan subscribe channel saya. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar video-video yang lain silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.